Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan dari perusahaan. Terdapat bentuk kompensasi antara lain yaitu tunjangan, insentif, ataupun berupa upah. Beberapa bentuk penghasilan tersebut baik dalam uang, barang didapatkan atas jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Selain itu, tujuan perusahaan untuk memberikan kompensasi juga agar membentuk lingkungan kerja yang kompetitif dan suportif. Jika karyawan lebih berusaha dan berprestasi, maka perusahaan akan lebih loyal jika perusahaan menghargai kerja keras karyawan tersebut. Sistem pembayaran kompensasi. Ada beberapa komponen yang termasuk dalam sistem pembayaran kompensasi. Yang pertama yaitu ada gaji pokok. Gaji pokok ini adalah pembayaran dasar yang diterima karyawan secara reguler. Yang kedua yaitu ada tunjangan. Tunjangan adalah pembayaran tambahan seperti tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan makanan. Yang ketiga yaitu ada bonus. Bonus adalah insentif tambahan berdasarkan kinerja individu atau perusahaan. Yang keempat yaitu ada komisi. Komisi adalah pembayaran yang diberikan berdasarkan penjualan atau hasil kerja tertentu. Yang kelima yaitu imbalan non-moneter. Ini seperti penghargaan, pengakuan, atau fasilitas lain yang tidak berbentuk uang. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi antara lain. Yang pertama yaitu ada kualitas dan pengalaman. Yang kedua ada industri dan pasar. Yang ketiga ada tanggung jawab pekerjaan. Yang keempat ada kinerja karyawan. Dan yang kelima ada lokasi geografis. Yang keenam ada kebijakan perusahaan. Dan ketujuh ada negosiasi. Teori upah insentif. Apa itu teori upah insentif? Yaitu pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktif karyawan melalui sistem pembayaran yang berbasis pada kinerja. Ada elemen kunci. Elemen kuncinya yaitu pengukuran kinerja. Kinerja karyawan harus dapat diukur dengan jelas, seperti jumlah produk yang dihasilkan, penjualan, atau penyelesaian proyek. Struktur insentif. Yaitu insentif dapat berupa bonus, komisi, atau penghasilan tambahan yang terkait langsung dengan pencapaian kinerja. Tujuan motivasinya, tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong karyawan agar lebih produktif, meningkatkan efisien, dan berkontribusi lebih baik terhadap perusahaan. Ada manfaat dari teori upah itu, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan, memperjelaskan harapan dan target yang diinginkan perusahaan, dan menghasilkan output yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Ada juga tantangannya. Tantangannya yaitu risiko menciptakan pesaing tidak sehat atau antara karyawan. Yang kedua, potensi fokus berlebihan pada angka kinerja yang dapat mengabaikan aspek lain seperti kolaborasi atau kualitas layanan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang penilaian kinerja karyawan. Pada umumnya, perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan secara berkala. Biasanya itu dilakukan setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Setiap perusahaannya memiliki kebijakan masing-masing terkait cara menilai karyawan mereka. Selain sebagai feedback kepada karyawan, penilaian karyawan juga bisa membantu perusahaan dalam mengambil keputusan manajemen. Ya, akan tetapi perusahaan tidak bisa sembarang dalam menilai karyawannya. Ada penilaian karyawan. Di sini saya akan menjelaskan penilaian kinerja karyawan. Penilaian kinerja karyawan atau disebut juga dengan performance appraisal, yaitu serangkaian proses yang dilakukan perusahaan untuk memberikan feedback terkait kecepatan karyawannya dalam menjalankan tugasnya. Upah lembur. Apa
Apa sih upah lembur itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu upah lembur, yaitu kompensasi tambahan yang diberikan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja reguler mereka. Seperti umumnya, jam kerja reguler ditentukan oleh peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, seringkali sekitar 40 jam per minggu. Ketika pekerja harus bekerja lebih dari jam tersebut, mereka berhak atas pembayaran lembur itu. Penentuan tarif lembur biasanya mengikuti aturan tertentu, yang dimana upah lembur bisa dihitung dengan persentase lebih tinggi dari tarif normal, misalnya 1 kali atau 2 kali tarif reguler. Tergantung pada peraturan yang berlaku atau kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja ya. Yaitu selain itu, lembur sering kali dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan mereka, yaitu pekerjanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh karyawan dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Pertama, kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian merupakan komponen penting dari tercapainya kinerja yang maksimal. Lalu, apa yang dimaksud dengan kemampuan? Kemampuan merupakan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Semakin luas keterampilan yang dimiliki oleh seorang karyawan, maka semakin mudah karyawan tersebut dalam mencapai hasil kinerja yang maksimal. 2. Kepribadian. Kepribadian atau karakter yang dimiliki karyawan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja. Karyawan yang memiliki kepribadian yang baik maka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. 3. Motivasi kerja. Motivasi kerja adalah dorongan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Biasanya motivasi kerja dipengaruhi oleh banyak komponen lain seperti gaji, tunjangan, kesehatan, keselamatan kerja, kebijakan pimpinan, dan beberapa faktor lainnya. Tujuan penilaian kerja karyawan. Tujuan pengukuran kinerja karyawan yaitu untuk memberikan motivasi kepada karyawan untuk meraih tujuan perusahaan dan sesuai dengan standar perilaku perusahaan demi menggapai hasil yang diharapkan. Penilaian kinerja karyawan bermanfaat untuk mengurangi adanya sikap dan perilaku yang tidak sesuai serta menumbuhkan dan mengimplementasikan perilaku yang diinginkan dengan feedback yang tepat waktu dari penghargaan kinerja. Pendekatan sistem penilaian kinerja karyawan. Beberapa pendekatan dalam sistem penilaian kinerja karyawan antara lain: 1. Pendekatan komparatif, menggunakan metode ranking langsung untuk mengurutkan kinerja karyawan dari yang terburuk hingga yang terbaik. 2. Pendekatan atribut, berfokus pada ciri dan sifat individu karyawan. 3. Pendekatan keperilakuan, berdasarkan penilaian tingkah laku karyawan. 4. Pendekatan berorientasi masa depan, melibatkan psikolog profesional untuk menganalisis kinerja masa depan karyawan.